Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas hadis yang berkenaan dengan keutamaan mengajak kebaikan. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a wa man da'a ila dolalatin kana alaihi minal ithmi mithlu asami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, barang siapa yang menyeru kepada jalan petunjuk atau kebaikan, maka ia akan diberi pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya. Allah tidak akan mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang menyeru kepada jalan kesesatan atau keburukan, maka ia dipandang berbuat dosa seperti dosa-dosa orang yang mengikutinya. Allah tidak akan mengurangi dosa mereka sedikit pun. Hadis riwayat Muslim nomor 6980 dan riwayat lainnya. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala kepada orang yang mengajak kebaikan kepada orang lain. Contoh umpamanya, kalau saya mengajak seseorang untuk sholat di masjid, maka orang yang saya ajak ke masjid ini mendapatkan pahala sholat di masjid. Juga saya akan mendapatkan pahala orang ini. Kenapa? Karena saya mengajak orang ini. Kalau dalam bisnis itu ada sistem MLM. Jadi multi level marketing. Artinya orang yang mengajak duluan ini akan mendapatkan bonus, mendapatkan poin dari yang bawahnya. Karena saya yang mengajak ini dinamakan upline dan yang saya ajak dinamakan downline. Maka orang yang saya ajak ini akan memberikan poin kepada saya. Nah, orang yang saya ajak untuk sholat tadi juga mengajak orang lain, maka orang lain yang sholat ini pahalanya juga didapatkan oleh orang yang saya ajak tadi. Dan orang yang saya ajak tadi, saya juga mendapatkan pahalanya. Jadi saya mendapatkan pahala 2. Semakin banyak yang mengikuti ajakan saya untuk melakukan kebaikan, maka saya akan mendapatkan pahala lebih banyak. Demikian juga kalau ada orang yang menyeru atau mengajak kepada kesesatan, keburukan, kejelekan, maka orang yang diajak tadi berbuat dosa. Nah, dia mendapatkan dosa. Maka kita pun juga mendapatkan dosa. Sebanyak mana dosa kita, sebanyak orang yang mengikuti kita. Oleh karena itu, mari kita tidak perlu mengajak orang lain kepada kejelekan, kerusakan, tapi kita tetap mengajak kepada kebaikan. Perlu diketahui, orang itu tidak hanya baik saja, tapi berupaya mengajak kepada kebaikan. Orang yang baik itu banyak temannya,
Tapi orang yang mengajak kepada kebaikan itu banyak musuhnya. Kenapa? Contoh begini, kalau saya ini orang yang loman, yang nyok-nyok, kita berikan uang kepada A, B, C, D, maka saya dianggap orang baik, dan orang baik banyak temannya. Demikian juga kalau saya sholat ke masjid. Nah, setiap hari saya ke masjid dipandang oleh orang lain, saya orang baik, maka banyak orang mengatakan saya ini orang baik. Tapi beda kalau saya mengajak kepada kebaikan. Hei Pak Fulan, ayo sodako. Hei Pak Fulan, ayo ke masjid. Ini mengajak kebaikan. Tidak semua orang itu mau diajak. Makanya orang yang mengajak kepada kebaikan itu banyak musuhnya. Contoh realnya adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum jadi Nabi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini banyak temannya, banyak orang yang menyukainya. Tapi setelah menjadi Nabi dan Rasul, beliau mengajak kepada kebaikan, menyembah kepada Allah, maka banyak orang yang tidak suka, termasuk pamannya Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lain-lain yang dulunya senang kepada beliau. Oleh karena itu, meskipun banyak musuhnya, kita tetap diupayakan mau mengajak kepada kebaikan. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.